Halo teman-teman, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menunjukkan keseriusannya terhadap ancaman militer terhadap Iran. Dalam pernyataannya, ia mengungkapkan bahwa Israel akan berperan penting jika serangan ke Iran dilakukan. Trump memberikan tenggat waktu untuk mencapai kesepakatan mengenai program nuklir Iran, dan jika negosiasi gagal, tindakan militer bisa menjadi pilihan yang Israel juga akan ikut. Pertemuan antara Amerika dengan Iran dijadwalkan di Oman pada 12 April 2025, di mana Trump menekankan bahwa pembicaraan tersebut adalah langkah awal, meski Iran bersikeras bahwa negosiasi harus tetap tidak langsung. Trump memperingatkan Iran tentang bahaya besar jika kesepakatan tidak tercapai. Jika perlu, kami akan menggunakan kekuatan militer. Israel akan menjadi pemimpin dalam hal ini, tegasnya. With Iran, if it requires military, we're going to have military. Israel will obviously be very much involved in that. He'll be the leader of that. Kita tahu bahwa hal ini sudah dalam perencanaan Israel selama bertahun-tahun, dan kemungkinan rencana-rencana tersebut telah berkembang seiring dengan apa yang terjadi dalam program nuklir Iran. Dalam semua serangan ini, apapun yang dilakukan, Israel dengan Amerika akan menyerang banyak tempat di seluruh Iran, menghancurkannya atau bahkan menguburnya. Salah satu lokasi yang akan disasar adalah Fordow, yang merupakan situs yang dibentengi dan terletak jauh di dalam gunung. Tempat lain adalah Natanz, yang merupakan lokasi utama pengayaan uranium Iran. Selain itu, Isfahan adalah tempat di mana uranium diproses, dan ada juga reaktor air berat yang dapat digunakan untuk menghasilkan plutonium. Seperti yang telah kami bahas sebelumnya, fasilitas-fasilitas ini tersebar luas. Jadi, segala serangan yang dipimpin Israel akan melibatkan pesawat jet siluman F-35I Adir, dan mungkin juga akan ada penggunaan rudal balistik Jericho. Kita tahu Iran memiliki rudal balistik, begitu juga dengan Houthi, tetapi Israel juga memiliki rudal yang sangat canggih dan akurat. Jadi, sangat mungkin ketika kita sampai pada percakapan ini, akan ada persetujuan minimum yang diminta Amerika Serikat, yaitu pembongkaran dan penghancuran seluruh fasilitas nuklir Iran. Dalam video ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana Amerika Serikat dan Israel dapat melaksanakan serangan terhadap fasilitas nuklir Iran dengan lebih rinci. Langkah pertama yang krusial dalam operasi ini adalah pengumpulan intelijen. Dengan memanfaatkan satelit canggih dan drone, kedua negara akan memetakan lokasi target dan memantau aktivitas di sekitarnya. Namun, intelijen saja tidak cukup untuk memenangkan perang. Mengetahui di mana target berada adalah satu hal, tetapi jika target tersebut dilindungi di bawah tonton batu dan beton, diperlukan tingkat kekuatan penghancur yang baru. Langkah awal untuk menetralkan fasilitas bawah tanah Iran yang sulit dijangkau bukanlah serangan udara. Sebaliknya, kemungkinan besar Israel dengan Amerika Serikat akan memulai dengan serangan siber. Mengingat virus Stuxnet yang berhasil melumpuhkan sentrifugal nuklir Iran pada tahun 2010, kita bisa membayangkan serangan siber generasi berikutnya yang dirancang khusus untuk melumpuhkan sistem kontrol dan komando Iran. Serangan ini bertujuan untuk membutakan pertahanan udara Iran dan mengganggu peluncuran rudal sebelum bom benar-benar dijatuhkan. Dalam skenario ini, Iran akan dibiarkan dalam kegelapan, tanpa kemampuan untuk berkomunikasi atau mempertahankan diri. Ini adalah fase pertempuran yang tenang namun mematikan, yang akan menyiapkan panggung untuk serangan berikutnya. Setelah fase awal ini, serangan udara yang terkoordinasi dapat diluncurkan untuk menghancurkan fasilitas pertahanan dan nuklir. Pesawat siluman seperti F-22 Raptor dan F-35 Lightning II, F-35I Adir yang dirancang untuk tidak terdeteksi oleh radar, akan dapat menyerang jauh ke dalam wilayah Iran tanpa peringatan. Sebagai dukungan, rudal jelajah Tomahawk yang diluncurkan dari kapal Angkatan Laut Amerika Serikat dapat menargetkan infrastruktur pertahanan udara Iran secara efektif. Saat Iran berjuang mempertahankan diri dari serangan udara, rudal balistik antarbenua Jericho 3 milik Israel melesat di langit. Dikenal sebagai Spectre, rudal ini mampu meratakan silo rudal bawah tanah dengan jangkauan hingga 6.500 km, diluncurkan dari kapal selam kelas Dolphin yang bergerak senyap di bawah Teluk Persia. Sementara itu, kapal selam rudal balistik Amerika Serikat membawa rudal Trident, yang dipersenjatai dengan beberapa hulu ledak nuklir. Misi mereka adalah meluncurkan serangan pembalasan jika diserang. Kapal selam ini sangat sulit dideteksi, menjadikannya kunci pencegahan. Setiap kapal selam dapat membawa 20 rudal Trident,
dengan jangkauan 7.400 km dan hulu ledak antara 100 hingga 475 kiloton. Kini tiba bagian yang ditunggu-tunggu, penghancuran bunker bawah tanah Iran. Amerika Serikat memiliki bom khusus untuk misi semacam ini yang disebut bunker boosters. Salah satu yang paling kuat adalah GBU-57, seberat 13.000 kg, dirancang untuk menembus beton atau batu sedalam 60 meter sebelum meledak. Senjata ini sangat ideal untuk menghancurkan fasilitas seperti Fordow. Untuk mengirimkan bom ini, Amerika Serikat akan menggunakan pembom siluman B-2 Spirit yang mampu terbang tanpa terdeteksi jauh ke dalam wilayah udara musuh. Selain itu, terdapat juga bom penetrator GBU-28 seberat 450 kg yang telah terbukti efektif dalam konflik masa lalu. Meskipun kurang kuat daripada GBU-57, GBU-28 masih cukup untuk menghancurkan bunker dengan kedalaman sedang dan silo rudal. Namun, itu belum semuanya. Muncul juga GBU-72, penetrator bunker booster yang lebih baru dan sangat presisi, dirancang untuk menangani target bawah tanah yang keras dengan akurasi tinggi. Bayangkan menjatuhkan salah satu bom ini di pangkalan rudal bawah tanah dan menyaksikan seluruh fasilitas runtuh. Dengan menggabungkan bunker booster dan rudal balistik, Amerika tidak hanya dapat menghancurkan fasilitas tersebut, tetapi juga menonaktifkan sistem pertahanan yang melindunginya. Sementara bunker booster tradisional dan rudal hipersonik mengesankan, Amerika Serikat juga mengembangkan senjata yang lebih dahsyat untuk menghancurkan pangkalan bawah tanah. Salah satu jenis bahan peledak konvensional yang paling kuat adalah bom termobarik, yang bekerja dengan mengeluarkan awan bahan bakar dan kemudian menyalakannya, menciptakan ledakan suhu tinggi yang besar. Bom ini menghasilkan gelombang kejut yang sangat efektif untuk meruntuhkan terowongan dan bunker bawah tanah. Moab, Mother of All Bombs, yang meskipun tidak dirancang untuk menembus dalam, daya ledaknya dapat digunakan untuk melenyapkan terowongan masuk atau merusak struktur permukaan. Dalam skenario ekstrim, Amerika bahkan dapat mempertimbangkan penggunaan bunker booster nuklir, seperti bom B-612. Senjata kontroversial ini dirancang untuk menembus bawah tanah dan memberikan ledakan nuklir yang dapat menguapkan target yang terkubur. Meskipun penggunaan senjata nuklir membawa konsekuensi politik dan lingkungan yang besar, itu tetap menjadi opsi jika semua usaha lainnya gagal. Platform rudal bergerak Iran adalah bagian penting dari strategi pertahanannya, tetapi Amerika dan Israel siap untuk melawannya. Drone bersenjata, seperti MQ-9 Reaper, dapat melacak dan menghancurkan peluncur ini secara real-time menggunakan rudal Hellfire. Selain itu, kecepatan dan daya mematikan senjata hipersonik membuatnya sulit untuk dideteksi dan dihancurkan, bahkan bagi platform rudal yang bergerak. Sementara sebagian besar rencana ini mengandalkan kekuatan udara dan perang siber, pasukan khusus, seperti Delta Force dan Navy SEAL dari Amerika Serikat, serta Sayeret Matkal dari Israel, dapat memainkan peran krusial. Unit-unit elit ini memiliki kemampuan untuk melakukan serangan bedah pada peluncur bergerak, menyabotase pusat komunikasi, atau bahkan menyusup ke fasilitas bawah tanah untuk menanam bahan peledak. Pasukan khusus juga akan sangat berharga dalam mengumpulkan intelijen menit terakhir dan memandu serangan udara presisi secara real-time. Kita telah membahas bagaimana Amerika dengan Israel secara teoritis dapat menghancurkan fasilitas bawah tanah Iran. Tetapi apa yang akan terjadi setelah itu? Iran tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Pembalasan dapat muncul dalam bentuk serangan rudal terhadap pangkalan Amerika di Timur Tengah, serangan terhadap kapal induk, atau bahkan serangan langsung terhadap Israel dan Arab Saudi. Selain itu, ada potensi bagi Iran untuk memblokir Selat Hormuz, yang dapat mengganggu pasokan minyak global dan mengirimkan gelombang kejut melalui ekonomi internasional. Kemungkinan eskalasi menjadi perang regional yang lebih besar sangat nyata, sehingga setiap serangan militer harus mempertimbangkan potensi manfaat serta risiko serius yang terlibat. Pentagon telah memerintahkan relokasi 2 baterai rudal permukaan ke udara Patriot dari posisi mereka di Asia ke Timur Tengah untuk memperkuat pertahanan terhadap respons udara Iran, termasuk drone dan rudal. Selain itu, sistem pertahanan THAAD, Terminal High Altitude Area Defense, juga dipindahkan ke kawasan tersebut, menawarkan perlindungan terhadap rudal balistik yang menjadi ancaman bagi pasukan gabungan Amerika. Namun, meskipun Amerika Serikat dan Israel memiliki kemampuan untuk menghancurkan pangkalan rudal bawah tanah Iran dan situs penyimpanan nuklir, tindakan ini tidak akan mudah. Operasi semacam itu akan memerlukan kombinasi pengumpulan intelijen,
perang siber, stealth, dan amunisi berpemandu presisi yang canggih. Selain Amerika Serikat dan Israel, aktor lain seperti Rusia, Tiongkok, negara-negara Teluk, dan 3 negara Eropa seperti Jerman, Inggris, dan Prancis memainkan peran penting dalam dinamika geopolitik terkait program nuklir Iran. Rusia dan Tiongkok baru-baru ini mengadakan pembicaraan trilateral dengan Iran, menekankan bahwa dialog harus didasarkan pada saling menghormati dan disertai dengan pencabutan semua sanksi. Meskipun kedua negara secara historis menentang pengembangan senjata nuklir Iran, kepentingan mereka berbeda. Tiongkok ingin memastikan aliran bebas ekspor energi dari Timur Tengah, sedangkan Rusia memandang kesepakatan nuklir sebagai cara untuk mendapatkan konsesi dari Amerika Serikat. Jerman, Inggris, dan Prancis juga berperan penting dalam menyusun dan melestarikan JCPOA, atau kesepakatan nuklir Iran yang ditandatangani pada tahun 2015 setelah penarikan Amerika Serikat. Mereka telah bertemu dengan pejabat Iran beberapa kali untuk membahas skala dan cakupan negosiasi potensial. Terlibat dengan negara-negara Teluk seperti Uni Emirat Arab dan Arab Saudi juga penting untuk mengurangi persepsi ancaman regional dan melegitimasi perjanjian di antara negara-negara tersebut. Dukungan Rusia dan Tiongkok terhadap negosiasi, bersama dengan keterlibatan negara Eropa dan Teluk, dapat menimbulkan persaingan kepentingan yang melemahkan koordinasi Amerika Serikat-Israel. Hubungan Amerika Serikat-Israel terkait tantangan nuklir Iran dipengaruhi oleh keselarasan strategis dan perbedaan preferensi. Sementara kedua negara melihat ambisi nuklir Iran sebagai ancaman, pendekatan mereka berbeda. Pemerintahan Trump mengedepankan keterlibatan diplomatik dengan pencegahan militer, sementara Israel lebih memilih tindakan pencegahan dan tekanan berkelanjutan. Jendela negosiasi yang semakin sempit, di tengah dinamika geopolitik yang intensif dan postur militer regional, hanya akan memperdalam tantangan mendasar untuk mempertahankan keselarasan antara Amerika Serikat dan Israel dalam menghadapi program nuklir Iran. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.